Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang barokah ini, di tempat yang mulia ini. Tiada lain untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan melalui amalan-amalan baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul. Jamaah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya baca di awal tadi, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang petunjuk dariku, kata Allah, jika datang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Itulah pada saat ini kenapa ketika turun perintah saum Ramadan, kita sebagai umat Islam yang beriman, jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami taati. Itulah tadi siang kita buktikan. Insya Allah tadi siang tidak ada yang makan siang, Pak. Ada? Atau puasa setengah hari, sambung lagi jadi sampai sore? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena itu karena dorongan akidah, dorongan keyakinan. Ada orang yang menyaksikan atau tidak ada orang menyaksikan, pasti kita senantiasa merasa dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita haus luar biasa, walaupun kita lapar luar biasa. Kenapa? Karena kita terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini tema yang diberikan oleh panitia terkait dengan berbuka puasa dan saum dan saya lupa tadi tema, berbuka dan sahur Ramadan. Sebenarnya
berbuka itu hal yang biasa-biasa saja. Begitu kita minum, makan korma 3, langsung kenyang. Kenapa menjadi luar biasa? Karena ini kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menahan haus, menahan lapar, dan kita menunggu detik-detik yang kita tunggu adalah di saat berbuka puasa. Kenapa kita merasa senang? Karena kita baru saja melalui proses kemerdekaan. Kita merdeka karena mampu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalau kita sahur biasa-biasa saja. Tapi karena itulah perintah baginda Rasul, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, sehingga yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sama seperti ketika Umar bin Khattab, seorang sahabat baginda Rasul yang sangat luar biasa, ketika dia mau mencium Hajaratul Aswad, mencium batu yang ada di Ka'bah, dia berbicara dengan batu, "Wahai batu, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak ada nilaimu sebenarnya depan aku. Aku ini manusia. Tapi karena aku melihatmu dicium oleh baginda Rasul, maka saya mencium. Sehingga kamu menjadi luar biasa." Artinya, kita harus bangga sebagai umat Islam. Kita harus bangga sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan tuntunan dari baginda Rasul, yang tadinya perkara yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa nilainya. Itulah di dalam Al-Quran Allah jelaskan, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi, kata Allah, boleh jadi manusia mengira suatu perbuatan itu buruk, padahal di sisi Allah amat baik bagi dirinya. Atau sebaliknya, boleh jadi manusia mengira suatu perbuatan itu baik, padahal amat buruk baginya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan manusia tidak sedikit pun. Kalau kita tanya, buat apa sih menahan lapar? Buat apa sih menahan haus? Kita menahan haus karena gara-gara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karakter seorang mukmin. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa Rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Jadi Allah jelaskan karakter orang beriman. Apa karakter kita? Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh, memerintah sesuatu, tidak perlu banyak tanya, laksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Kira-kira kalau kita tanya, apa jadinya ketika perintah Allah itu kita abaikan? Apa jadinya tuntunan baginda Rasul kita tidak ikuti? Mari kita dengarkan lanjutan ayat saya baca di awal tadi. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa, kata Allah, berpaling dari az-zikr, dari Al-Quran, dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan penghidupan yang sempit. Apanya sempit? Sempit kehidupannya, sempit dadanya, sempit hatinya. Pernah gak Pak kita mendengar orang kaya raya tetapi hidupnya miskin, perasaannya miskin?
Ada orang biasa-biasa saja, tapi hatinya kaya, hidupnya tenang, beribadah dengan tenang. Kenapa? Karena setiap tingkah lakunya senantiasa diikatkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengabaikan perintah Allah, mencampakkan perintah Allah, maka Allah akan beri penghidupan yang sempit di dunia, sempit hatinya, sempit kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi sempit hidupnya, dan hari kemudian nanti Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Allah bangkitkan ketika manusia dibangkitkan di yaumul hisab, dibangkitkan di padang mahsyar. Orang-orang yang tadinya diperintah Allah itu berpuasa Ramadan, dia abaikan, maka hari kemudian nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta itu tersiksa. Apa kata orang ini ketika dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata orang ini, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal waktu aku di dunia mataku itu melihat terang. Aku melihat semuanya. Warna aku bisa lihat, siapa saja aku bisa lihat, mataku melihat dengan terang benderang. Tapi kenapa hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta, ya Allah? Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Dia mengatakan, kalau Rabbi lima syarati wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kalau bahasa sekarang, rasakan kamu. Siapa suruh waktu di dunia, ketika aku perintah saum Ramadan kamu tidak mau. Rasakan hari ini ketika saya suruh kamu membaca Al-Quran tidak mau, suruh tarawih tidak mau, suruh keluarkan zakat tidak mau. Saya perintah yang lain kamu tidak mau, kamu campakkan semuanya. Hari ini kata lagu juga campakkan. Mau kemana kita? Kalau Allah mengatakan aku tidak lagi melihat, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya orang tua misalnya, ketika kita ke rumahnya dia tutup pintunya dan dia katakan saya tidak mau melihatmu lagi. Gimana perasaan kita? Hancur lebur perasaan kita. Kita ke rumah teman kita, dia tutup pintunya, dia mengatakan saya tidak melihatmu lagi, pergi sono. Itu di dunia. Kita bisa bayangkan ketika manusia mengharapkan keselamatan di hari kemudian, tiba-tiba dia datang, Allah mengatakan saya tidak mau melihatmu lagi karena kamu di dunia sekarang ini tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kamu abai dari Al-Quran, abai dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung Bapak masih hidup, mumpung kita masih hidup, karena semuanya akan mengalami namanya kematian. Setiap saat malaikat datang melihat wajah kita, setiap saat dia melihat kita, kapan begitu turun perintah Allah, cabut nyawanya, cabut nyawa. Tidak ada istilah salah, tidak ada istilah persiapan, tiba waktunya diambil, siap tidak siap. Ketika perintah Allah datang kepada malaikat, cabut nyawanya fulan bin fulan, diambil. Berbeda dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun perintah kepada malaikat untuk mencabut nyawanya baginda Rasul, Nabi masih ditanya. Coba bayangkan, kalau kita nggak ditanya lagi, apa kata malaikat? Wahai kekasih Allah, aku datang untuk mencabut nyawamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Kalau kamu minta ditunda, saya akan kembali kepada Allah meminta untuk ditunda supaya saya nggak cabut lagi. Coba, itu Nabi. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan.
Kalau kita Pak ditanya kira-kira gimana? Ada kan, Pak Haji, ini waktunya habis Pak Haji, kontrak di dunia ini habis. Kira-kira mau dikasih pajak nggak? Apa mau kita? Tambah 100? Atau tambah 200? Jadi tidak ditanya lagi kita. Maka setiap siapkan diri kita. Itulah kenapa baginda Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Mau berada di bulan Ramadan, bertakwalah. Berada di luar bulan Ramadan, bertakwa. Di rumah, di jalan, di mana saja bertakwa. Sehingga setiap saat malaikat datang mencabut dan lagi bertakwa dia. Jangan sampai sementara maksiat Allah cabut nyawa kita. Nauzubillah. Maka dari itu kenapa perintah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bekal sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu meniatkan, menguatkan diri kita bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita gundul dalam hati. Dia ditentukan laksanakan sholat dan laksanakan, bahkan laksanakan jihad, laksanakan jihad. Ayat tadi itu berkaitan dengan jihad. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah turun ayat ini, kutiba alaikumul kitab. Jadi pada kondisi lagi nyaman-nyamannya sahabat, lagi bercanda sama istrinya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba turun perintah disuruh pergi perang. Bisa bayangkan apa? Stor nyawa. Sahabat waktu itu berat kakinya untuk melangkah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan namanya pedihnya siksaan orang kafir Quraisy di Mekah. Baru pindah tahun di Madinah, tiba-tiba disuruh berperang. Lagi enak-enaknya tidur di rumah sama istri bercanda, tiba-tiba suruh pergi perang. Berat kakinya para sahabat. Allah jelaskan, boleh jadi apa yang kamu tidak senangi baik bagimu. Boleh jadi orang membenci saum Ramadan karena menahan haus dan lapar, tapi baik bagi kita. Secara kedokteran itu menyehatkan, tetapi orang tidak beriman itu penyiksaan. Maka dari itu jadikanlah akidah kita sebagai dorongan kita. Jadikan tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan 2 kemenangan. Pertama, kemenangan di dunia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemenangan di hari kemudian karena kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.